Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqasna min zulmatil jahdi wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar wa da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man lana marhaban. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad malika syarri wa malika rijali wa dimana fi kulli ajwari wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puja dan puji syukur mari kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam sehari kita, di dalam aktivitas kita, di dalam semua urusan kita. Kita bisa duduk di tempat ini atas ridho Allah, kita diberikan kesehatan atas ridho Allah, kita bisa beraktivitas siang dan malam atas ridho Allah. Semoga kasih sayang dan ridho Allah tetap tercurah di dalam sanubari kita semua. Amin. Allahumma amin. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikut-pengikutnya. Alhamdulillah, semoga juga kita semua yang hadir di tempat ini dapat berjumpa bersama Nabi, baik itu di dalam mimpi-mimpi kita ataupun nanti kala di yaumil akhirat nanti kita dapat berkumpul bersama kekasih seluruh alam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tema kita di hari ini tentang keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim, setiap orang senantiasa mengharap ataupun berdoa ingin memiliki keluarga bahagia. Banyak harapan-harapan kita, munajat-munajat kita agar senantiasa di dalam rumah kita ini senantiasa dijadikan sebagai tempat yang membuat kita senang. Salah satunya bahagia bersama istri, berbahagia sama anak-anak, keluarga, kerabat, ibu. Nah ini salah satu contoh di mana kebahagiaan bukan hanya dilihat pada pemilik harta. Jadi bahagia itu bukan hanya sekedar harta yang berlimpah. Jadi jangan menganggap bahagia itu ada uang baru bahagia. Jangan mengukur kebahagiaan itu dengan harta kita. Jangan mengukur kebahagiaan itu dengan jabatan kita. Tapi ukurlah kebahagiaan itu dengan nikmat yang Allah berikan di hari ini. Berupa apa misalnya? Berupa nikmat kesempatan kita duduk di tempat ini, berupa nikmat sehat, berupa nikmat uang. Sebenarnya harta yang paling berharga di dunia ini adalah kenikmatan sehat. Karena kalau sehat semua bisa dilakukan, semua bisa dikerjakan, semua bisa dilakukan. Dengan apa? Dengan kenikmatan sehat wal afiat. Semua orang ingin mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga, ingin memiliki baiti jannati, ingin memiliki rumah yang di dalamnya seperti surga. Baiti jannati, di dalamnya seperti surga. Jadi kalau ada orang betah di dalam rumahnya, senang di dalam rumahnya, berarti dia sudah mendapatkan satu kesenangan yang sudah dikatakan oleh Allah adalah baiti jannati. Jadikan rumahmu adalah surga. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Ini kata sabda Nabi, jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Apa maksud di sini tafsir? Tafsirnya adalah dalam bulan ini
Rumah yang dijadikan sebagai kuburan adalah rumah yang tidak pernah dikerjakan ibadah di dalamnya, seperti zikir, sholat sunnah, sholat duha. Kalau sholat sunnah, makanya kalau senantiasa ada orang yang rajin sholat di masjid, maka sebaiknya terlebih dahulu sebelum dia ke masjid mengerjakan sholat sunnah di rumahnya, baru menuju ke masjid, agar rumah-rumah itu tidak menjadi penghuni neraka atau seperti neraka di dalam. Jangan memasang foto-foto yang bergambar lukisan-lukisan. Kalau foto-foto wali, sepakat para salafus saleh, kalau foto wali, satu foto wali yang kita pasang di rumah kita, maka begitu banyak berkah yang Allah turunkan kepada kita. Beda kalau kita pasang patung-patung, karena setiap satu gambar yang utuh. Karena dalam dalil, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, tidak ada yang melarang memasang foto. Yang dilarang adalah bergambar, yang digambar, lukisan. Coba kita lakukan. Ini juga harus dipahami. Kita memasang foto orang yang disayangi Allah, maka juga kita akan disayangi. Artinya memasang karena itu tanda cinta kita. Memasang seperti halnya kita di HP, memasang foto guru di HP, itu cinta namanya. Memasang foto istri di dalam HP, memasang foto ibu di dalam HP, memasang foto anak di dalam HP, itu apa? Cinta namanya. Kalau orang jatuh cinta, apapun yang dia lakukan, tadi saya selalu katakan, orang jatuh cinta itu apapun yang dilakukan, selama itu baik menurut dia. Mari kita usahakan menjaga rumah-rumah kita menjadi rumah-rumah surga. Jadikan rumah-rumah kita adalah rumah-rumah surga. Masuk rumah ucapkan salam, keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, menjaga wudu-wudu di dalam rumah kita, menjaga wudu kita, mau di dalam rumah, di luar rumah, menjaga wudu kita. Jangan hanya wudu itu terjaga di waktu sholat saja. Wudu itu adalah menjaga dari kemaksiatan kita. Siapa yang ingin dijauhkan dari segala kesusahan, kegelisahan, kegundah-gulanahan, hatinya was-was, hatinya gelisah, maka salah satu obat untuk menghilangkan resah gelisah kita, untuk menghilangkan maksiat kita, godaan setan yang terkutuk, maka jagalah wudu kita. Makanya ketika Nabi mengatakan di dalam sabdanya, ketika engkau marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau juga kamu sudah duduk masih marah juga, maka beruduklah. Makanya kalau marah, puncak marah, kalau marah sekali, salah satu membakar amarah kita itu adalah air uduk. Kalau marah, ambil uduk. Ada puncak itu marah. Nah, terus dikatakan di sini, wahai, di dalam surat Al-Furqan ayat 74, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan zuriat keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam ikutan orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin, contohkan dulu di dalam rumah kita. Banyak orang pandai, jago dia di luar sana, tapi tidak jago memimpin keluarganya. Banyak orang bagus sekali ngatur orang, jago nabi orang, jago ajar orang, tapi di dalam keluarganya. Makanya jangan heran ketika ada orang di luar sana besar kumisnya sampai di rumah kumisnya tidak berfungsi, karena takut sama istri. Besar kumisnya, takut orang dia sangat rindu, sampai di rumahnya disuruh cuci piring, sampai di rumahnya disuruh cuci piring. Kenapa? Karena jadikan rumahmu, kalau istri menghargai suami, suami menghargai istri, anak menjaga adab sopan santunnya di depan orang tua, anak tidak boleh berjalan di depan orang tuanya dengan tegak berjalan seperti itu. Ketika ada orang tua duduk, maka anak yang jalan itu harus menundukkan kepalanya. Ini contoh-contoh kalau kita menjadikan keluarga bahagia. Terus yang kedua,
doa ahli keluarga menjadi soleh. Doanya istri itu adalah doa yang akan memudahkan suaminya untuk mencari nafkah lahir batin di luar sana. Jangan coba-coba sakiti hati istri. Doanya istri itu luar biasa. Jadi kalau kita mau lihat arsy Allah bergoyang, ketika hati seorang istri sakit lantas dia berdoa, maka langsung diijabah oleh Allah. Makanya kalau istri disakiti, doakan suaminya yang baik-baik. Jangan bilang, ya Allah mudah-mudahan suamiku celaka, ya Allah mudah-mudahan suamiku begini. Makanya kalau suami marah besar, terus sakit hatinya istri, senjatanya supaya Allah tidak murka sama suami, maka salah satunya istri harus mendoakan yang baik-baik untuk suaminya. Kalau mau lihat, ini contoh. Sini katakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu menziarahi anak dan istrinya yang dia ditinggalkan di Mekah. Ini doanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan anaknya ketika berada di Mekah atas perintah Allah. Atas perintah Allah. Terus selanjutnya doa memohon agar kita diberikan zuriat yang soleh. Mohon, ya Allah, setiap sholat, ya Allah, jadikan anakku anak yang Engkau berikan jalan kemudahan. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh-soleha. Jangan jadikan anakku anak yang durhaka. Jangan Kau jadikan anakku yang durhaka. Jangan Kau jadikan anakku yang suka membantah diriku. Ya Allah, berdoa, karena doa ibu itu mustajab. Ada salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, doa apakah yang paling mustajab? Kata Rasulullah, tidak usah kau pergi cari-cari ulama, 1000 ulama, 1:1000. Kalau ada orang tua tak masih hidup orang tua tak, maka lebih mustajab doa orang tua daripada 1000 ulama. Lebih mustajab doa orang tua daripada 1000 ulama. Jadi tidak bisa pergi jauh-jauh minta doa. Datangi orang tua, mustajab. Kalau ditambah lagi doa ulama lebih bagus lagi. Dapat Tommy doa ibu, dapat Tommy juga doa para ulama. Alhamdulillah dua-dua. Tapi kalau banyak orang cari berkah ulama, tapi dia tidak mencari berkah yang ada di dalam rumahnya, maka berkah di luar sana tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Kenapa? Karena berkah yang sesungguhnya ada di dalam rumah dia abaikan begitu saja, dia hiraukan begitu saja. Banyak orang berburu berkah sama habaib, para ulama, para kiai, tapi dia tidak tahu bahwasanya berkah yang paling tinggi itu ada di dalam rumah. Siapa mereka? Ibu dan ayah. Makanya Rasulullah bersabda, siapa yang harus aku taati ya Rasulullah, yang aku harus taati perintahnya? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Baru ayam. Begitu dahsyat itu seorang ibu. Tangannya ibu ini diibaratkan di dalam kitab, tangan ibu ini seperti benang yang terbentang di Sidratul Muntaha, seperti rambut yang dibelatui. Tangannya yang ibu. Jangan sampai tangannya yang ibu, tangan ibu bisa membuat kita sukses, dan tangan ibu bisa membuat kita celaka dunia dan akhirat. Bahaya kalau anak angkat tangannya ibu. Ya Allah, jangan Kau jadikan anakku menjadi anak. Mau apa di dunia ini? Tidak ada orang hebat. Mau tinggi pangkat apa? Mau dia presiden, mau dia jenderal bintang 4, mau dia jenderal bintang apa, mau dia polisi, tentara, mau dia pengusaha, mau dia pejabat, mau dia RT, mau lurah, mau bupati, mau gubernur. Tidak ada pangkat di depan orang tua kita, karena yang menjadikan kita bisa berpangkat itu atas ridho orang tua melalui berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang hebat. Jangan kita pasang baru gajimu 5 juta baru kau mau bentak orang tua, baru gajimu 10 juta mau kau kasar sama orang tua, baru gajimu 100 juta mau kau kasar orang tua. Nauzubillah min. Tidak ada gunanya saudara, tidak ada. Banyaknya orang celaka di luar sana. Karena apa? Karena dia tidak memperhatikan wali yang ada di dalam. Kalau kita mau lihat wali ada di dalam rumah kita, yaitu kedua orang tua. Itu seorang wali. Wali itu kenapa digelari wali? Karena wali itu
yang utama, syarat menjadi wali itu sabar. Syarat menjadi wali, seorang wali itu yang pertama harus sabar. Nah, sekarang ibumu sabar tidak? Sabar, karena dari kandungan dia rawat, dibesarkan dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dirawat sampai besar, maka lolo jalan, maka sudah maka lolo lahir. Dijagai kok terus. Sabar tidak seorang ibu? Makanya ibu digelari sebagai wali, yaitu wali di dalam rumah kita. Dan sampai saya selalu bahas itu, banyak orang sukses karena hormat sama ibunya. Banyak orang tercapai semua cita-citanya karena sukses. Banyak orang rumah tangganya bahaya karena hormat sama. Nah, makanya kalau kita dapat rezeki, sisipkan juga buat ibu tak. Jangan kau bilang tidak cukup untuk mamaku, untuk istriku saya tidak cukup. Kau bilang kalau kau kasih orang tuamu 1.000 rupiah, langsung dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda. Saya sudah buktikan itu. Setiap kita kasih orang tua, langsung Allah kontak membayar apa yang kita kasih sama orang tua. Yang penting ikhlas. Yang cuma nopo-nopo di dalam hati. Nopo-nopo. Ya, siapa yang susah hidupnya, lantas dia punya uang di kantong, ambil itu uang di kantong kasih ibumu, besok apa yang terjadi? Pasti lebih banyak kau dapat. Ini salah satu jembatan untuk kita mau sukses. Sayang ibu. Hargai memang ibumu, pelihara memang ibumu. Baru 1 kali berak ibumu, kau muntah-muntah melihat tainya ibumu. Bagaimana kau waktu kecil? Berapa kali kau berak? Tidak pernah ibumu muntah menghadapi kamu. Baru kau 1 kali ibumu berak, tidak mau membersihkan tai seorang ibu. Seandainya ada satu ulama berkata di zaman Abu Al-Maliki, ada salah satu murid bertanya, air apakah yang paling suci? Wahai muridku, air apa yang paling suci? Apakah ada yang mengalahkan air Zam-Zam? Apakah ada yang mengalahkan bersihnya air Zam-Zam? Lantas ulama mengatakan, ada yang melebihi bersihnya dari air Zam-Zam, yaitu air suci dari kedua kaki ibumu. Itu suci. Walaupun kaki ibumu penuh lumpur, kau cuci, kau minum, itu bukan jadi kotoran di dalam tubuhmu, tetapi menjadi bahan kebersihan di dalamnya. Ya, bergerak. Kita lihat Habib Ali Al-Jufri. Kita lihat setiap hari Jumat seorang wali besar, ulama besar. Kita baca kisahnya Ali Al-Jufri. Setiap hari Jumat mencuci kaki kedua ibunya. Pulang hari Jumat dia cuci kaki kedua ibunya dengan bersih sebersih-bersihnya. Setelah dia mencuci kaki kedua ibunya, lalu cucian air kaki ibu itu tadi diminum dan dibasuh mukanya dan dikumpulkan anak-anaknya. Dikasih minum anaknya itu air kaki, kasih minum istrinya, kasih minum cucunya. Semua apa yang terjadi? Semua menjadi wali. Karena tidak akan bisa berhasil seorang anak ketika ada kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Ini fungsinya gitu. Mau cari berburu berkah, tidak usah. Seandainya dikasih pilih, ada mas batangan di puncak gunung, ada doa di bawah gunung, ibu kita. Makanya kalau banyak ada cita-citanya ibu-ibu kita, bapak-bapak kita ada cita-citanya, tunaikan itu cita-citanya. Salah satu membahagiakan, saya selalu bahas ibu, karena saya sudah rasakan bagaimana cintanya seorang. Tidak ada yang bisa mengalahkan ibu itu sebagai guru kita, ibu itu sebagai wali. Kalau ada orang mau bertanya mana yang lebih hebat di dunia ini, satu yang hebat sebagai di dunia ini, yaitu ibu yang telah melahirkan saya. Itu yang hebat. Tidak ada yang hebat di dunia. Kau tabe-tabe di luar sana, kau hormat di luar sana, baru kau gili-gili di dalam rumah. Kau bicara santun di luar sana, baru kau bicara kasar di depan orang tua. Alhamdulillah, semoga orang tua kita semua panjang umur. Amin. Yang masih hidup orang tuanya, semoga diberi kesehatan kedua orang tuanya. Yang sudah tidak ada orang tuanya, insya Allah
masih banyak kesempatan bagi anak yang soleh-soleha untuk mendoakan orang tua kita, baik di masa hidup ataupun di masa kematian. Di sini yang terakhir, doa mohon kebaikan. Saya tanya, orang kedua yang wajib dihormati siapa? Setelah ibu? Ayah. Orang ketiga setelah ayah siapa? Istrimu. Enak tidak papa? Pak. Oh jemaah. Kira-kira enak tidak? Jalan ke rumah tak, masuk ke kamar sini ke kamar mandi kalau berkelahi sama istri. Nyaman tidak orang berkeliaran di rumah kalau berkelahi di dalam rumah itu? Pasti gelisah orang mau pulang, mau keluar. Kalau orang bertengkar sama istri, pasti tidak nyaman ada di dalam rumah itu. Tidak nyaman. Kalau ada orang, pasti kalau nanti yang lewat sini, tidak boleh. Orang ketiga. Jadi ini baiti jannah. Kau mau dapat surga, hormati ibumu, hormati bapakmu, agar engkau selamat dunia sampai akhirat. Birru wali tidak, tapi susah-susah. Adakah kasih sayang yang bisa menyamai kasih sayang seorang ibu? Jujur bicara, ada. Kau dipertemukan sama istrimu, itu nanti kamu sudah besar sama besar. Tapi banyak orang lebih sayang istrinya daripada ibunya. Padahal kau dipertemukan sudah besar sama besar. Sampai-sampai sudah dewasa mau kedua-dua dipertemukan. Padahal sebelum kau besar yang menjadikan kamu besar dan merawat kamu, menyekolahkan kamu, mendidik kamu, menjaga kamu, itu. Bisanya kau lupakan cinta. Jadi kalau kita mau lihat sebenarnya cinta bertepuk sebelah tangan itu seperti kasih ibu sama anaknya. Banyak anak kalau sudah sukses jarang muncul sama ibunya. Sukses tidak sukses, merasa pintar cari uang, lupakan itu. Ini kontes kebahagiaan. Kontes kebahagiaan, jangan menilai kebahagiaan itu dengan apa? Dengan uang. Kontes kebahagiaan itu tidak hanya dinilai dengan hartamu di rumah atau hartamu di kantor atau hartamu di bank. Tapi kontes kebahagiaan itu kita bisa aplikasikan dalam bentuk hidup dan kehidupan kita di dunia. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kuat, nikmat keberkahan, nikmat kesempatan. Itu semua nikmat. Maka berdoalah semoga nikmat-nikmat itu semua tadi dapat bersarang dan berjalan dengan sana kepada kita. Mari kita bacakan Al-Fatihah buat ibu kita yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Ayah kita bacakan dulu ibu kita. Mari kita sebutkan ibu kita. Ikuti hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa'ah minallahi ta'ala billati. Sebut nama ibu kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa'ah bibarakatil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebutkan nama ayah kita. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Semoga kedua ayah dan ibu kita selalu terselamatkan dunia sampai akhirat. Apapun yang saya sampaikan kurang dari ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.